Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajaran yaitu tentang vektor. Untuk subscribe gak ada salahnya kok, kemudian klik like dan klik tombol notifikasimu. Sukron ya, sukron. Oke, kita langsung saja ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, pengertian atau definisi vektor, 2 jenis vektor, dan 3 menghitung vektor. Yang pertama adalah definisi vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Mungkin kalian pernah belajar di fisika waktu kelas 10. Selanjutnya kita akan bahas yaitu vektor di R2 atau dimensi 2, kemudian vektor di R3 yaitu di dimensi 3. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis vektor. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan posisi sebuah vektor. Sebagai contoh yaitu ada pada gambar yang akan ditampilkan ini. Di sini vektor posisi ada 2, yaitu pada dimensi 2, kemudian di dimensi 3. Dimensi 2 itu adalah vektor OP atau sama dengan vektor P. Itu bisa digambarkan atau disimbolkan dengan X 1 dan Y1. X1 berada di atas dan Y1 berada di bawah. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kemudian di sana ada ya garis yang berwarna ungu, itu adalah vektor P. Vektor P berakhir di titik ujung, ada tanda panah. Nah, di sanalah titik pertemuan dari X1 dan Y1. Selanjutnya pada R3 atau dimensi 3 itu ada vektor OA atau vektor A, itu disimbolkan dengan X1, Y1, Z1 dari atas ke bawah. Penulisannya juga boleh dari kiri ke kanan, yaitu dengan dipisahkan dengan tanda koma. Itu pada gambar itu ada 3, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian vektornya itu dibatasi oleh X1, Y1, kemudian Z1, dan digambarkan jadi vektor A adalah tanda panah yang kelihatan sangat jelas, itu berwarna ungu. Untuk jenis vektor yang kedua yaitu vektor 0. Definisinya vektor yang panjangnya itu 0, dinotasikan atau disimbolkan dengan huruf O besar. Pada dimensi 2 itu saya tuliskan ke kanan, dari kiri ke kanan 0,0, kemudian dimensi 3 0,0,0. Jenis yang ketiga yaitu vektor satuan, adalah suatu besaran yang memiliki arah satuan, jadi persatuan. Pada vektor satuan ini misalkan vektor D yaitu memiliki 4 satuan ke sebelah kanan, otomatis berarti vektor satuannya itu adalah 1/4. Kenapa per 4? Karena vektor D nya itu ada 4 satuan. Atau kalau kita tulis pada rumus yaitu yang di bawah sebelah bawah, itu ada D yang di atasnya pakai topi, itu adalah vektor satuan dari D sama dengan vektor D per panjang vektor D. Yang keempat itu adalah vektor basis, adalah vektor yang dengan panjang 1 satuan panjang. Jadi panjangnya itu cuma 1 gitu ya. Ada contohnya di sana, contoh vektor I dan Z itu yang sebelah kiri. Untuk vektor J yaitu panjang satuannya 1 atau titik koordinatnya 0,1 ke arah sumbu Y. Kemudian yang vektor I itu adalah 1 juga
di koordinatnya 1,0. Nah, dan kemudian kita lihat gambar yang sebelah kanannya, yaitu dimensi 3, sama juga. Vektor basis itu hanya mempunyai satu satuan saja. Pada dimensi 3 ada sumbu X, Y, Z, dan vektornya juga ada I, J, K. Vektor I itu 1,0,0, dan vektor J itu 0,1,0, dan vektor K itu adalah 0,0,1. Tandanya itu vektor itu garis berwarna merah. Selanjutnya dia itu adalah panjang vektor. Di awal saya setelah menyebutkan panjang vektor apa sih itu panjang vektor? Panjang vektor adalah panjang segmen garis yang menyatakan vektor. Untuk panjang vektor AB itu dinotasikan atau disimbolkan dengan ada garis yang mengapit 2 ya. Itu biasanya dalam matematika nilai mutlak, yaitu panjang vektor AB. Selanjutnya pada rumus panjang vektor itu ada 2, yaitu di R2 atau dimensi 2 dengan R3 dimensi 3. Yang di dimensi 2 yaitu vektor A A1 A2 ditulisnya ke bawah, boleh ke kanan juga, dari kiri ke kanan, adalah panjang vektor A sama dengan di sana itu enggak ketik ya. A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 diakarkan. Lalu panjang vektor di R3 atau di dimensi 3 jika diketahui vektor V sama dengan X1, Y1, Z1, boleh ke kanan juga, maka panjang vektor V sama dengan X1 pangkat 2 tambah Y1 pangkat 2 tambah Z1 pangkat 2 diakarkan. Kita coba sekarang di contoh soal. Nah, di sini kita telah disajikan oleh 2 soal. Yang pertama diketahui vektor A itu 5 dan negatif 3. Maka panjang vektor A adalah, masukkan kita rumus, panjang vektor A sama dengan A1 pangkat 2 tambah A2 pangkat 2 diakarkan sama dengan A1 nya itu diganti dengan 5 dan A2 nya itu diganti dengan negatif 3, dimana kita ketahui 5 pangkat 2 itu adalah 25, kemudian negatif 3 pangkat 2 itu 9, 25 tambah 9 itu 34, dan akar 34 itu adalah hasilnya. Kemudian pada soal yang kedua itu diketahui vektor AB di dimensi 3 tentunya 4, negatif 2, 0. Maka panjang vektor AB adalah, kita masukkan rumusnya sama seperti yang tadi. Kita masukkan langsung, X1 nya 4, kemudian Y1 nya negatif 2, Z1 nya 0. 4 pangkat 2 itu adalah 16, kemudian negatif 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian 0 pangkat 2 adalah 0, kemudian hasilnya kita jumlahkan, 16 tambah 4 tambah 0 itu 20, akar 20 kita sederhanakan menjadi 4 kali 5 itu 20, akar 4 nya itu adalah 2, akar 5 nya tetap, berarti 2 akar 5. Mudah kan? Gampang lah. Ya, selesai deh. Untuk sesi selanjutnya nanti kita akan laksanakan di pertemuan selanjutnya. Nanti tonton lagi videonya, linknya akan di-share. Nah, kemudian untuk tugasnya silakan amati pada akhir video ini. Wassalamualaikum